Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Merianti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran kuantum. Salam takzim kami ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Hajjah Nyayu Khadijah MSI dan Bapak Dr. Muhammad Isnaini yang telah membimbing kami dalam pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang inovasi pembelajaran kuantum. Dan di sini kita akan membahas tentang yang pertama tentang pengertian inovasi pembelajaran kuantum, yang kedua adalah ciri-ciri pembelajaran kuantum, yang ketiga adalah asas-asas pembelajaran kuantum, yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran kuantum, yang kelima adalah strategi pembelajaran kuantum, dan yang keenam adalah model pembelajaran kuantum. Istilah kuantum berasal dari ilmu fisika yang berarti energi menjadi cahaya. Artinya, pembelajaran kuantum merupakan banyak interaksi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut De Vos, pembelajaran kuantum merupakan penggabungan sugesti dengan teknik percepatan belajar melalui Neuro-Linguistic Programming atau NLP. Neuro adalah saraf otak. Linguistik adalah cara berbahasa, baik verbal maupun non-verbal yang dapat mempengaruhi sistem pikiran, perasaan, dan perilaku. Adapun ciri-ciri pembelajaran kuantum, menurut De Vos, Reardon, dan Singer-Norrie, ciri umum pembelajaran kuantum sebagai berikut. Yang pertama adalah pembelajaran berpangkal pada psikologi kognitif. Yang kedua adalah pembelajaran bersifat humanistis dan konstruktivis. Yang ketiga adalah pembelajaran memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna ganda. Yang keempat adalah pembelajaran menekankan pada pemercepatan dengan taraf keberhasilan yang tinggi, kealamiahan dan kewajaran proses. Yang kelima, pembelajaran memiliki model yang dipadukan dengan konteks dan isi. Yang keenam adalah pembelajaran memusatkan perhatian pada pembentukan keterampilan dalam proses belajar. Yang ketujuh, pembelajaran menempatkan nilai dan keyakinan sebagai bagian penting dalam proses pembelajaran bermakna. Yang kedelapan adalah pembelajaran mengutamakan keberagaman dan kebebasan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran mengintegrasikan totalitas tubuh dan pikiran dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, De Vos memiliki ciri spesifik tersendiri. Yang pertama adalah learning to know, yang artinya belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning to do, yang artinya belajar untuk melakukan. Yang ketiga adalah learning to be, yang artinya untuk menjadi dirinya sendiri. Dan yang keempat adalah learning to live together, yang artinya belajar untuk kebersamaan. Menurut Saifuddin, asas pembelajaran kuantum ada dua, yaitu bawalah dunia mereka ke dunia kita, dan yang kedua antarkanlah dunia kita ke dunia mereka. Maksudnya adalah bahwa pembelajaran kuantum bukan saja memberikan materi tapi menciptakan hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didik. Tetapi menurut De Vos, model pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang bukan nilai akademis saja yang bermanfaat bagi siswa, seperti nilai A dalam suatu pelajaran tertentu. Bukanlah nilai terpenting. Menikmati belajar dan meningkatkan motivasi diri merupakan hal yang sama pentingnya. Dalam pembelajaran kuantum juga ditekankan pada prinsip-prinsip pembelajaran yang dimunculkan pada setiap pembelajaran kepada siswa, seperti segalanya berbicara, yang pertama. Nah, maksudnya apa? Semua yang ada di kelas itu berbicara. Papan tulis, meja, kursi, buku, semuanya bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran yang bisa memberikan materi dan menjadikan pendekatan emosional kepada peserta didik, pendidik itu sendiri. Yang kedua adalah segalanya bertujuan. Semua pembelajaran yang direncanakan oleh pendidik harus mempunyai tujuan. Jadi pendidik harus merencanakan terlebih dahulu pembelajaran apa yang akan
disajikan pada anak didik. Yang ketiga adalah pengalaman sebelum pemberian nama. Maksudnya apa? Sebelum memberikan nama pada sesuatu, peserta didik harus mengalaminya terlebih dahulu. Sehingga ketika mereka mengalaminya, kemudian guru memberikan nama ini secara spesifik terhadap peserta didik tersebut. Yang keempat, akui setiap usaha. Setiap usaha harus diberikan apresiasi oleh guru tersebut. Dan yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak untuk dirayakan. Maksudnya apa? Seorang pendidik harus memberikan pujian setidaknya atau memberikan jempol kepada anak didik, atau bisa jadi memberikan hadiah kepada anak didik supaya anak didik termotivasi untuk belajar lebih semangat dan lebih baik. Selanjutnya, Bobby De Korte mengembangkan strategi pembelajaran kuantum melalui istilah tandur. Tandur, T, tumbuhkan, yaitu dengan memberikan apresiasi yang cukup sehingga sejak awal kegiatan peserta didik telah termotivasi untuk belajar dan memahami apa manfaatnya bagiku. A disebut dengan alami. Berikan pengalaman nyata pada setiap peserta didik untuk mencoba. N, namai. Sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi, dan model lainnya. D, demonstrasi. Sediakan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk menunjukkan kemampuannya. U, ulangi. Berikan kesempatan peserta didik untuk mengulangi apa yang telah dipelajarinya, sehingga setiap peserta didik merasakan langsung di mana kesulitan. Akhirnya datang kesuksesan. R yaitu rayakan, dimaksudkan sebagai respon pengakuan yang proporsional, yaitu pendidik memberikan apresiasi seperti pujian, memberikan hadiah kepada anak didik tersebut. Model pembelajaran kuantum. Menurut Bobby De Korte, pada model pembelajaran kuantum merupakan gabungan bermacam-macam interaksi yang ada di dalam dan sekitar momen belajar. Strategi pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran kuantum ini dapat diterapkan dalam pembelajaran menulis dengan merujuk pada kealamiahan proses belajar. Dalam pembelajaran kuantum, guru harus memiliki kemampuan untuk mengorkestrasi konteks dan konten. Konteks berkaitan dengan lingkungan pembelajaran, sedangkan konten berkaitan dengan isi pembelajaran. Seperti kesuksesan belajar melalui lingkungan pembelajaran, konteks, yaitu antara lain suasana belajar yang menggairahkan. Yang kedua adalah landasan yang kukuh, yang ketiga adalah lingkungan yang mendukung, dan yang keempat perancangan pengajaran yang dinamis. Yang kedua adalah kesuksesan belajar melalui konten, isi antara lain presentasi prima, fasilitas yang elegan, dan keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Yang ketiga adalah keterampilan belajar dan keterampilan hidup. Nah, dalam model pembelajaran kuantum, guru hendaknya memanfaatkan suasana untuk lebih cepat atau mempercepat proses pelajaran dengan cara. Yang pertama adalah bagaimana cara guru mempersiapkan, yang kedua adalah bagaimana berhadapan dengan siswa, yang ketiga adalah bagaimana merencanakan pembelajaran, dan yang keempat evaluasi dalam pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kuantum merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, bagaimana cara pendidik supaya peserta didik menjadi lebih aktif dan memiliki kualitas pembelajaran yang bermakna. Maka seorang pendidik harus ada persiapan ketika bagaimana berhadapan dengan siswa, dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi. Terima kasih kami ucapkan. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.